Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita ke topik yang baru ya. Kalau di buku ini mungkin bab 10. Uji kompetensi inti atom dan radioaktivitas. Ya, diambil dari buku Fisika Martin jilid 3 ya untuk kelas 12. Kita mulai dari nomor 1, tapi sebelumnya acuan kita adalah Fisika kelas 12 teori atom part 1 dan 2 yang sudah ada di channel ini juga. Jadi silakan Anda ikuti kalau teorinya kurang jelas. Ini adalah review untuk soal uji kompetensi. Pernyataan berikut yang merupakan teori atom Dalton adalah: bagian terkecil dari suatu atom adalah elektron, elektron dari suatu unsur sama dengan elektron unsur lain, dan seterusnya. Nah, ini adalah teori dan sebetulnya bisa Anda baca sendiri. Ya, di halaman di sini ada di halaman 402 ya. Jadi jawaban ini ada itu di halaman 402. Model atom Dalton. Jadi didahului oleh Demokritus, ahli filsuf Yunani, yang menyatakan bahwa bagian terkecil dari suatu zat ya. Jadi kalau Anda baca di sini dia bilang apa? Zat ya. Jadi di sini dia asumsikan dengan zat ya. Jadi bagian terkecil dari zat disebut sebagai atom. Ya, yang dimana atom ini sudah tidak bisa lagi dibagi. Ya, jadi Anda bisa misalnya punya kapur tulis, Anda kapur tulis 1, Anda potong bisa jadi 2, Anda potong jadi 4 bisa. Anda potong lagi menjadi 8 bisa. Kemudian bagian yang 8 ini Anda potong lagi jadi 1/16 dan seterusnya. Tapi suatu saat Anda tidak bisa lagi memotong. Ya, itulah Demokritus. Nah, kemudian Dalton melakukan percobaannya. Dalton ini adalah ahli di bidang meteorologi ya. Ia melakukan percobaan tentang gas-gas dan akhirnya dia menemukan bahwa gas-gas itu bereaksi atau bergabung seolah-olah disusun oleh partikel-partikel secara individu. Jadi partikel-partikel secara individu bergabung. Partikel-partikel inilah akhirnya yang dimaksud dengan atom oleh Demokritus. Nah, dari percobaan yang dilakukannya, dia dapat 2 hal. Ini ada di buku ini ya. Ada kalau saya bacakan. Pada tahun 1503, Dalton menyatakan 2 hal penting tentang atom. Yang pertama, atom-atom suatu unsur semuanya serupa. Ya, jadi misalnya unsur besi, semua atomnya itu serupa, baik ukuran, bentuk, dan sebagainya. Dan tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Jadi atom besi tidak bisa jadi atom tembaga atau jadi atom emas. Jadi misalnya atom perak tidak dapat berubah menjadi atom besi. Ya, tapi Anda tahu sekarang bahwa atom itu bisa berubah. Tetapi reaksinya harus reaksi inti. Jadi inti dari suatu atom ditembak oleh suatu partikel dan bisa berubah menjadi atom unsur lain. Ya, reaksi inti. Jadi gagal sebetulnya. Kemudian yang kedua, 2 atom atau lebih dari unsur-unsur berlainan dapat membentuk suatu molekul. Ya, misalnya atom hidrogen dan atom oksigen, dia bisa bereaksi, bergabung membentuk molekul air. Anda sudah tahu itu di kimia ya. Jadi Anda sudah tahu di kimia bahwa H2 itu gas hidrogen bisa bereaksi dengan gas oksigen membentuk molekul air ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 poin dari Dalton. Bagian terkecil dari suatu atom, ini enggak ada urusan dengan Dalton. Elektron dari suatu unsur sama dengan elektron unsur lain. Elektron waktu itu belum ditemukan. Jadi Dalton tidak berbicara tentang elektron. Sebagian besar massa atom terkumpul pada intinya. Ini juga bukan Dalton ini. Anda tahu ini Rutherford kan? Atom dari suatu unsur tidak dapat bergabung dengan atom unsur lain. Bisa bergabung. Itu justru poin yang kedua ya. Tadi ya. Atom hidrogen bergabung dengan atom oksigen membentuk molekul air. D salah. Jadi satu-satunya yang benar adalah E. Atom dari suatu unsur yang sama mempunyai sifat sama pula. Ya. Maksudnya atom itu tidak bisa berubah menjadi atom unsur lain karena itu sifatnya selalu sama. Oke, jadi jawaban nomor 1 itu adalah E. Kita lanjut ke nomor 3. Dalam eksperimen Rutherford, jadi ini eksperimen Rutherford ya. Sejumlah partikel alfa yang mulanya ditembakkan ke lempeng tipis emas
ternyata sebagian kecilnya dihamburkan. Ya, jadi dihamburkan katanya. Dihamburkan pada sudut besar. Ya, bukan dipantulkan tapi dihamburkan. Beda ya, antara dipantulkan dengan dihamburkan beda. Ya. Jadi kalau dipantulkan itu kan seperti ini. Sinar datang begini, dipantulkan. Jadi kembali. Kalau dihamburkan tidak. Sinarnya seperti ini, tetap masuk. Cuma dia membelok. Nah, ini namanya dihamburkan. Ya, ini namanya dihamburkan ini. Kalau ini dipantulkan. Beda ya. Nah, hamburan ini terjadi karena partikel alfa menumbuk partikel besar bermuatan negatif yang tersebar pada seluruh lempeng emas. Jadi Anda harus tahu tentang eksperimen Rutherford, dan itu bisa Anda lihat pada halaman 103 ya. Halaman 103. Halaman 408 ya. Halaman 408. Jadi ini Anda bisa baca di halaman 408. Seperti ini. Ya. Di gambar ini ada pusat sumber partikel alfa ditembakkan. Kemudian ini ada lempeng emas. Kemudian sinarnya diamati di depan dan diamati di belakang dan diamati di samping ya. Di samping situ ya. Nah, apa yang dihasilkan Anda bisa lihat kira-kira seperti ini hasilnya ya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini partikel alfa. Partikel alfa itu helium ya, muatannya positif. Partikel alfa yang ini ya. Ini juga partikel alfa. Nah, apa yang terjadi? Sebagian besar partikel alfa, jadi partikel alfa itu begini. Sebagian besar menembus ya. Menembus, sebagian besar menembus. Ya, kita asumsikan atomnya sebesar inilah ya. Nah, tapi ada pada bagian kecil tertentu sinar alfa ini dipantulkan balik. Nah, ini yang dipantulkan balik yang hijau. Nah, Rutherford menyimpulkan bahwa pasti sinar alfa ini sudah menumbuk bagian yang keras, ya. Sudah menumbuk bagian keras, dan Anda sudah tahu bagian keras itu adalah disitulah massa terkumpul. Jadi dianggap massa atom itu terkumpul di situ, terpusat di situ. Karena itu keras. Ya, sementara yang lain ini dengan mudah menembus. Anda sudah tahu kalau mudah ditembus itu pasti seakan-akan di situ tidak ada benda, ya, ruang kosong. Jadi yang isi ini ruang kosong. Gitu. Jadi dia anggap dia bisa bayangkan bahwa atom itu terdiri dari ruangan gede yang kosong. Pada bagian pusatnya itu ada massa terkonsentrasi yang cukup besar sehingga ketika sinar alfa menumbuk bagian itu dia akan terpental. Sementara yang merah ini adalah sinar alfa yang lewat dekat inti atom. Dia lewat dekat inti atom. Dan ternyata dia dihamburkan. Nah, artinya apa? Ini muatan positif, ini ditolak. Dia udah tahu kalau yang ditolak itu pasti muatannya sejenis. Sehingga dia duga inti atom ini, yang dia namakan inti atom ini nanti, itu bermuatan positif. Sejenis dengan helium. Ya, sinar alfa itu kan helium-24 kan. Sinar alfa itu kan helium-24. Muatannya positif. Jadi inti atom ini bermuatan positif. Sehingga karena sejenis, maka menurut Coulomb dia akan ditolak. Ketika dia lewat, ya ini juga. Kalau dia lewat dekat-dekat inti dia akan ditolak. Di sini juga gitu. Lewat dekat-dekat inti dia akan ditolak. Ya, dihamburkan, bukan dihamburkan. Ya ditolak. Bukan dipantulkan ya, ditolak. Tolak sehingga dia terhambur. Itulah percobaan yang dilakukan oleh Rutherford ditemani oleh dua asistennya ya. Dua asistennya, kalau yang salah satu itu namanya Marsden ya. Jadi saya kurang tahu yang satu lagi ya. Anda baca aja sendiri. Jadi akhirnya hamburan ini ya, hamburan yang merah ini terjadi karena Anda sudah tahu ya, dia lewat dekat muatan yang sejenis. Jadi ditolak. Ya bukan menumbuk, dia tidak menumbuk, ditolak. Ditolak oleh partikel berat, betul. Bermuatan positif, betul. Yang tersebar pada seluruh lempeng emas. Nah ini yang salah. Ya, muatan positif dan bermassa besar itu hanya terkonsentrasi pada bagian kecil. Jadi ditolak, ini menumbuk salah, ditolak oleh partikel-partikel berat, betul, bermuatan positif, betul.
yang terkonsentrasi pada daerah kecil. Nah, ini yang betul. Pada daerah kecil, lempeng emas. Jadi jawabnya D ya. Bertumbukan dengan partikel alfa lain. Nah, ini sih ngawur ini ya. Ya, ini penyesat ini. Nggak ada urusannya dengan teori kita. Ya. Sekarang kita ke nomor 5. Garis-garis spektrum Pasken dihasilkan jika dalam atom hidrogen terjadi transisi elektron dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat N sama dengan 3. Ini dikasih tahu. Sebetulnya nggak perlu tahu ya, karena Anda harus hafal. Anda harus hafal ya. Jika tetapan Rydberg 1,097 kali 10 pangkat 7 meter min 1, panjang gelombang terpendek. Jadi perhatikan, yang ditanya adalah panjang gelombang terpendek. Ya. Jadi yang ditanya itu adalah lambda minimum. Nah, ini pun bisa Anda baca ya. Tentang garis-garis spektrum ini bisa Anda baca pada halaman 416 ya. Jadi ini Anda bisa baca pada halaman 416. Akhirnya ditemukan oleh Rutherford bahwa ya, jadi kalau Anda lihat akhirnya ditemukan oleh Rutherford bahwa atom itu memiliki tingkat-tingkat energi ya di dalamnya, di mana elektron bertempat tinggal ya. Jadi kalau ini adalah tingkat dasar ya, N-nya sama dengan 1. Jadi kalau anak tangga, ini anak tangga dasar ya, N-nya sama dengan 1. Energinya disebut E1 minus 13,6 elektron volt untuk atom hidrogen ya. Untuk atom hidrogen ini ya. Ini untuk atom hidrogen. Jadi atom hidrogen. Sorry, bukan hidrogen, bukan Rutherford tapi Niels Bohr ya. Ini Niels Bohr. Teori atom Bohr ya. Anak tangga, jadi seperti anak tangga ya. Tapi dia khusus atom hidrogen saja. Hanya berlaku untuk atom hidrogen. Ya, ini tangga dasarnya. Kalau kita naik lagi, nah ini tangganya agak lebar sedikit. Ini E2. Ya. E2 itu kalau Anda lihat di situ adalah min 3,4 elektron volt. Nah, ini didapat dari E1 dibagi 2 kuadrat. Karena N-nya 2. Ya, kalau ini kan 1 jadi dibagi 1 kuadrat nggak ada gunanya, dibagi 2 kuadrat. E1 min 13,6. Min 13,6 kalau Anda bagi dengan 4 itu hasilnya ini. Kemudian ada lagi anak tangga berikutnya. Tentu lebih sedikit lagi. Ini disebut N3 ya. Ya, inilah E3. Ini kalau Anda lihat di situ hasilnya min 1,51 ya. Min 1,51 ya. Ini dihitung dari E1 dibagi 3 kuadrat. Ya, karena N-nya 3, jadi dibagi 3 kuadrat. E1 adalah min 13,6. Kalau Anda naik lagi 1, N-nya 4. Kemudian naik lagi 1, makin sedikit, N-nya 5. Dan seterusnya, akhirnya nanti di sini N-nya tak hingga. Ini artinya elektronnya sudah terionisasi. Ya, kalau sudah di tak hingga itu terionisasi ya. Tentu E-nya 0 ya. E tak hingga ini 0. Karena E1 dibagi tak berhingga pangkat 2, jadi 0 ya. Kalau ini E4 masih ada ini kan ya. E4 ini min 0,85 elektron volt ya. Ini adalah E1 dibagi 16 ya, 4 kuadrat 16. Kemudian yang kelima ini min 0,54 elektron volt. Ini adalah E1 dibagi 5 kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, jadi atom itu ada tingkat-tingkat energi untuk diduduki oleh elektron. Nah, ketika elektron pindah ke E1 dari tingkat yang lebih tinggi ya, ini tingkat lebih tinggi, pindah. Jadi dari sini pindah ke sini, turun tangga. Nah, ketika elektron itu turun tangga, dia akan memancarkan gelombang, ya, memancarkan gelombang. Ya, dengan panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombangnya itu dihitung dengan rumus 1/, ini tetapan Rydberg, 1/n kuadrat dikurang 1/m kuadrat. Nah, ya, n-nya lebih kecil dari m. Nah, kalau n-nya ini 1, tentu m-nya nanti
lebih dari 1 ya, mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini akan memancarkan panjang gelombang yang macam-macam, tapi berupa garis, spektrum garis. Ini disebut deret Lyman. Ya, deret Lyman. Deret Lyman itu tidak bisa dilihat karena dia berada di daerah, di situ ada keterangannya. Kalau nggak inframerah, ultraviolet. Lihat aja kalau lambdanya kecil, frekuensi besar itu inframerah. Kalau lambda besar, frekuensi kecil itu inframerah. Ya, kalau besar ultraviolet. Jadi frekuensi besar itu frekuensi besar atau panjang gelombang kecil itu ultraviolet. Frekuensi kecil atau panjang gelombang besar itu inframerah. Ya. Nah, ini adalah deret Lyman ya. Jadi ini pindah ke 1 semua. Jadi elektron dari 2 pindah ke 1. Elektron dari 3 pindah ke 1. Elektron dari 4 pindah ke 1. Elektron dari 5 pindah ke 1. Elektron dari tak terhingga pindah ke 1. Nah, deret ini disebut Lyman. Gitu. Nah, kalau pindah ke 2 disebutnya Balmer. Jadi dari 3 ke 2, jadi harus lebih dari yang lebih tinggi ya. 4 ke 2, 5 ke 2 begitu ya. Ini Balmer. Kalau ketiga itu Pasken. Kalau keempat, pindah ke 4 ya. Jadi dari 5 ke 4. Ini bracket. Dan terakhir adalah Fun. Ya. Jadi Lyman itu dari N yang lebih besar dari 1 pindah ke N1. Balmer dari N lebih besar 2 pindah ke N2. Pasken dari N lebih besar 3 pindah ke 3. Bracket dari lebih besar 4, N lebih besar 4 pindah ke 4. Dan Fun dari N lebih besar 5 pindah ke 5. Ya. Nah, orang biasanya pakai jembatan kedelai untuk mengingat. Misalnya Anda bisa pakai jembatan keledai Libapas. Ya toh, kata yang kedua bracket Fun, Brafun. Nah, begini. Lyman, Balmer, Pasken. Bracket Fun. Lyman N-nya 1, Balmer N-nya 2, Pasken N-nya 3, bracket N-nya 4, Fun N-nya 5. Nah, itu ya bisa Anda baca di halaman 416. Oke. Kemudian yang kedua, panjang gelombang itu, kalau Anda perhatikan di sini kan, ada dari 2 ke 1, ada dari tak hingga ke 1. Nah, kalau dari 2 ke 1, ya, kalau dari 2 ke 1, ini adalah panjang gelombang terbesar. Nah, jadi kalau mau panjang gelombang terbesar, harus yang dekat 2 ke 1. Ini panjang gelombang terbesar. Untuk Lyman. Panjang gelombang terbesar untuk Balmer adalah dari 3 ke 2. Panjang gelombang terbesar untuk Pasken adalah kalau pindah dari 4 ke 3. Gitu ya. Jadi yang terdekat itu panjang gelombang terbesar. Jadi perhatikan kalau lambda terbesar atau lambda maksimum. Ya. Kan kalau lambda maksimum berarti di rumus ini seperlambdanya minimum ya. Seperlambdanya minimum kan. Seperlambda ini minimum. Ini bilangan tetap. Berarti yang di dalam kurung ini yang harus minimum. Jadi 1/n kuadrat dikurang 1/m kuadrat ini yang harus minimum. Ya, ini tetap. Untuk suatu deret ini tetap toh. Kalau deret Lyman N-nya 1. Deret Balmer N-nya 2. Yang berubah itu ini. Yang berubah itu ini. Kalau mau minimum, maka pengurangnya ini harus maksimum. Jadi 1/m kuadratnya harus maksimum. Nah, ya. 1/m kuadratnya harus maksimum. Pengurangnya kan harus maksimum. Kemudian kalau mau bilangan pecahan maksimum, maka M-nya harus minimum. M-nya harus sekecil mungkin. Nah, M yang sekecil mungkin adalah N plus 1. Tergantung deretnya kan. Kalau Lyman,
N-nya 1. Maka M-nya sama dengan 1 tambah 1, 2. Jadi untuk mendapatkan panjang gelombang terbesar dari liman, panjang gelombang terpanjang, panjang gelombang terbesar, panjang gelombang maksimum, untuk liman N-nya 1, M-nya 2. Kalau untuk Balmer, N-nya 2, M-nya 3, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau lambda terpendek? Atau lambda terkecil? Atau lambda minimum? Itu kalimat yang sama ya. Ya kebalikannya. Kalau lambda mau terpendek, ini kan kebalikan, berarti seperlambdanya harus maksimum. Ya. Seperlambda ini harus maksimum. Supaya seperlambda ini maksimum, ini kan bilang tetap, berarti ini yang di dalam kurung ini harus maksimum. Ya ini, di dalam kurung ini harus maksimum. 1/n kuadrat dikurang 1/m kuadrat. Ini harus maksimum. Nah, ini kan bilangan tetap, nggak bisa berubah. Yang berubah kan ini. Supaya maksimum, pengurangnya harus sebesar mungkin. Ya, pengurangnya harus sekecil mungkin. Ya, supaya bilangan ini mencapai maksimum, ini harus sekecil mungkin. Ya, ini harus sekecil mungkin. Nah, berarti M-nya harus besar. M-nya harus sebesar mungkin. Kebalikan dari tadi kan. Kalau tadi kan M-nya harus minimum. Sekarang M-nya harus maksimum. Nah, M yang maksimum adalah kalau tak hingga. Ya. M sebesar mungkin adalah tak hingga. Gitu. Jadi kalau kita masukkan di rumus ini, M-nya ini tak hingga. Dan Anda sudah tahu seper tak hingga itu 0. Gitu. Jadi kalau Anda mau menghitung panjang gelombang terpanjang untuk liman, misalnya ya, N-nya 1, M-nya tak hingga. Untuk Balmer, N-nya 2, M-nya tak hingga. Gitu. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Pasken. Ya, kalau Pasken, berarti N-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan tak hingga. Ya, untuk menghitung lambda terpendek. Oke, tinggal kita hitung. Ya. Jadi seperlambda rumusnya adalah R 1/n kuadrat dikurang 1/m kuadrat. Nah, untuk Pasken seperlambda terpendek ya. Terpendek. Untuk Pasken ya. Anda sudah tahu tadi N-nya 3, M-nya tak hingga. Masukkan ya, R-nya ini 1, atau R dulu lah, jangan dihitung dulu lah, nanti aja. Yang ingin dihitung kan lambda, ini seperlambda, R. Masukin yang di sini ya. N-nya 3, jadi 1/3 kuadrat dikurangi M-nya tak hingga ya, masukkan di sini. 1/tak hingga kuadrat. Ini 0 kan? Ini 1/9. Jadi seperlambda terpendek ini kita bikin minimum aja ya. Seperlambda minimum adalah R/9. Ya, ini 0 kan? R/9. Berarti lambda minimumnya terbalik kan? 9/R. Nah, tinggal Anda hitung. Jadi 9 Anda bagi dengan R-nya. 1,097 kali 10 pangkat 7. Ya, Anda lihat jawabannya. 10-7 berarti ini naik ke atas. Berarti 9 dibagi 1,097 kali 10-7. Nah, apa perlu Anda hitung ini? Lihat aja jawabannya. Ini 8,2, ini 11,3. Nah, Anda lihat ini. 9 dibagi bilangan yang lebih besar dari 1. Maka hasil ini pasti lebih kecil dari 9. Dan Anda tahu, di jawaban kita ini, yang lebih kecil dari 9 hanya A. Ini 8, ini lebih besar dari 9, 11,3. Ini apalagi. Nah, jadi jelas dari sini jawabannya A. Nah, itu untuk menghitung panjang gelombang terpendek ya. Kalau untuk menghitung panjang gelombang maksimum, M-nya itu adalah N+1. Oke, itu nomor 5. Sekarang kita ke nomor 7. Keberadaan tingkat energi di dalam atom
dapat ditunjukkan secara langsung dengan mengamati bahwa atom dapat memancarkan spektrum garis. Anda sudah tahu kan? Tingkat energi, tangga-tangga energi di dalam atom yang diselidiki oleh Bohr, atom hidrogen, itu dia menyatakan bahwa atom itu terdiri dari tingkat-tingkat energi karena dia mengamati spektrum garis yang tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Ya. Jadi spektrum garis itu tidak bisa diterangkan oleh Rutherford. Ya, jadi jawabannya A ini. Yang lain salah. Ya, fotoelektron hanya dapat dipancarkan dari permukaan logam ketika cahaya menyinari memiliki panjang gelombang kritis. Enggak lah. Ya. Cahaya yang menyinari memiliki panjang gelombang kritis atau lebih kecil, tidak hanya kritis atau lebih kecil. Ya. Partikel alfa dipantulkan balik dengan sudut besar oleh atom-atom dalam zat padat. Ini nggak ada urusannya dengan tingkat energi, gitu. Ini kan karena partikel alfa menumbuk bagian yang keras tadi di Rutherford. Sinar X terhambur apabila mengenai padatan kristal. Ini juga nggak ada urusannya dengan tingkat energi, ya. Gitu. Atom-atom di dalam zat padat mendifraksikan elektron. Mendifraksikan elektron itu kan sifat gelombang, nggak ada urusan dengan tingkat energi. Oke, jadi jawabannya A ya. Jadi keberadaan tingkat energi itu karena atom dapat memancarkan spektrum garis ya. Jadi kalau Anda perhatikan Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom bermuatan positif ya. Kemudian dikelilingi oleh elektron pada jarak yang jauh. Ini elektron ini. Ya, dan seterusnya. Ini Rutherford. Nah, elektron ini bergerak mengitari inti atom dengan suatu kecepatan. Ya, supaya dia punya gaya sentripetal. Ya, toh? Nah, Anda sudah tahu menurut Maxwell kalau suatu benda partikel bermuatan bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan memancarkan energi. Akibatnya apa? Lintasannya akan mengecil karena dia memancarkan energi. Jadi kalau semula seperti ini, nanti dia akan seperti ini. Ini inti atom ya. Positif ya, dia akan seperti ini. Nah, mengecil. Tapi mengecilnya itu kontinu. Ya, kontinu. Jadi spektrumnya kontinu, bukan spektrum garis. Kontinu karena ini terus mengecil. Ya, ini memancarkan energi. Ya. Lama-lama dia kena inti. Nah ini artinya atom tidak stabil. Ya, atom tidak stabil. Nah kenyataannya kan atom stabil ya. Faktanya atom itu stabil. Ya, dia tidak seperti ini. Jadi inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford, kestabilan atom. Karena kalau kita mengikuti teori atom Rutherford, itu atom tidak stabil. Suatu waktu dia akan jatuh di inti. Jadi kita asumsikan sama dengan planet. Planet mengitari matahari. Itu lama-lama dia akan menumbuk matahari. Faktanya kan planet tidak menumbuk matahari, gitu ya. Nah itu seperti itu. Faktanya elektron ini tidak menumbuk inti atom. Ya, artinya spektrumnya garis. Jadi dia hanya bisa berpindah ke lintasan yang lebih kecil. Ya, dengan memancarkan energi. Ya. Nah, tapi lintasannya garis karena seperti tangga, dia lompat. Dia bukan jalan pelan-pelan. Kalau ini kan tangga berjalan. Ya, tangga berjalan kan Anda naiknya pelan-pelan gitu. Ya. Atau Anda naik tangga biasa. Tapi kalau Anda naik tangga yang ada anak tangganya, itu adalah tingkat energi. Ya, jadi jawabannya A. Atom dapat memancarkan spektrum garis, itu menyatakan keberadaan tingkat energi. Niels Bohr ya, Niels Bohr. Oke. Sekarang kita ke inti atom ya. Nah, ini juga Anda bisa baca di buku ini ya. Jadi semua jelas di buku ini ya. Anda bisa baca di halaman, kalau mau tahu buku ini. Nah, ini di halaman 423. Jadi ini Anda baca di halaman 423. Ya.
Dan ini juga ada di kimia ya. Jadi saya rasa tidak terlalu susah ya. Ini nggak terlalu susah. Suatu atom X mempunyai 21 proton, 21 elektron, dan 34 neutron. Simbol untuk atom ini adalah, jadi Anda sudah belajar nanti di sini bahwa suatu atom itu inti atomnya disebut dengan nuklida. Ya, jadi yang disimbolkan itu sebetulnya inti atom. Ya, nuklidanya digambarkan dengan X. Ya, X ini unsur misalnya hidrogen, oksigen, ya unsur. Tapi nuklida ini lambang dari inti atomnya saja. Itu terdiri dari nomor massa dan nomor atom. Ya, ini disebutnya nomor massa. Atau dia menyebut nomor nukleon. Ya. Kenapa? Karena dia menyatakan sigma nukleon. Nukleon itu adalah partikel-partikel inti. Dan sekarang kita udah tahu bahwa partikel inti itu terdiri dari proton dan neutron. Sehingga nomor massa ini menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ya. Sementara set ini disebut nomor atom. Ada yang menyebut nomor proton. Bukan nomor elektron ya, nomor proton. Karena apa? Z, kalau ini kan A ya. Karena set ini menunjukkan jumlah proton. Ya. Dalam inti atom. Nah, kalau atomnya netral, baru. Ya, kalau atomnya netral, maka sigma elektron sama dengan sigma proton. Nah, begitu. Tapi perhatikan nomor atom bukan sigma elektron ya, tapi sigma proton. Karena atom bisa aja tidak netral, ion. Kalau ion itu jumlah elektron bisa lebih banyak dari proton, bisa lebih sedikit dari proton, tergantung ionnya. Ya. Oke. Jadi untuk menyatakan simbol kita hanya perlu nomor atom. Ini di sini disebut 21 proton, ya. 21 proton artinya setnya itu 21. Ya, jadi set ini 21 di bawah ini. 21 ini, ya. Ini udah pasti salah. Ini oke, ini udah pasti salah. Ini udah pasti salah. Ini juga udah pasti salah. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi kita selidiki ya. Jadi jawabannya pasti D. Ya. Dan cukup dari nomor atom, ya. Ini pasti 21 ini. Nah, jadi sudah dapat jawaban D. Nah, tapi untuk belajar kita perlu tahu A-nya. Nah, A-nya ini adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah protonnya 21. Jumlah neutron berapa? 34. 34 neutron. Ya 34. Hasilnya adalah 55. Ya, makanya ini 55. Oke, itu di kimia juga ada, tidak terlalu susah. Kita sekarang ke nomor terakhir. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ke nomor 13 di part 2 nanti. Energi ikat inti. Nah, ini bisa Anda baca juga ini. Ya. Anda bisa baca juga ini. Itu semua ada. Nah, ini Anda bisa baca di halaman 427 ya. Halaman 427. Di buku saya itu ya, halaman 427. Energi ikat inti adalah energi apa? Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia mulai dari atom. Ya. Atom itu kan ada proton, ada neutron, ya. Kemudian ada elektron. Itu. Sehingga menurut hitungan maka massa atom ini, ya, massa atom itu kalau kita timbang dia akan terdiri dari massa proton, gitu. Terdiri dari massa proton seluruhnya ya. Sigma massa proton ditambah sigma massa neutron ditambah jumlah massa elektron. Harusnya seperti itu kan? Harusnya seperti itu, ya. Misalnya untuk helium ini dihitung nilainya adalah 4,03290 U. U itu satuan massa atom ya. Harusnya seperti itu. Tapi fakta, ya, faktanya itu lebih kecil, yaitu 4,0303780 U. Jadi faktanya massa atom itu selalu lebih kecil daripada massa anggotanya. Gitu. Ini Anda lihat ini 0,03 ya, tapi di sini 0, di sini 2. Ya. Jadi massa dari
sebuah inti stabil, ya, jadi kalau kita bilang massa dari sebuah inti stabil, kita nggak cerita inti yang tidak stabil, ya, ternyata lebih kecil daripada massa intinya, pembentuknya, ya, massa pembentuknya, massa gabungan. Oke lah, elektron diabaikan saja, ya, elektron abaikan sajalah, elektron kecil. Ini aja proton dan neutron, massa gabungan proton dan neutron yang disebut dengan nukleon. Ya, jadi secara fakta massa inti stabil itu selalu lebih kecil dari massa nukleon, gabungan nukleon. Terus kemana larinya kurangnya ini? Itulah yang disebut dengan defek massa. Ya, nanti kita akan jelaskan ini di part kedua nanti. Inilah yang disebut dengan defek massa. Ya, massa inti stabil, massa atom, ya, massa inti stabil yang dihitung dari nukleon-nukleon dikurangi, massa gabungan. Massa gabungan yang dihitung dari proton plus neutron dikurangi dengan massa inti stabil. Inilah yang disebut dengan defek massa. Ya, hasilnya selalu positif ini. Nah, kalau kita kalikan dengan C kuadrat, Anda sudah tahu ini rumus Einstein kan? Ini akan menghasilkan energi. Jadi defek massa ini akan menghasilkan energi. Nah, energi ini yang disebut dengan energi ikat inti. Ini yang disebut dengan energi ikat inti. Ya, yaitu energi yang diperlukan untuk mencerai-beraikan proton-proton dan neutron-neutron. Ya, jadi kalau energi ini sudah tidak ada, maka proton dan neutron akan putus. Dia tidak gabung lagi. Itulah energi inti, ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita bacakan, massa sebuah inti stabil selalu lebih kecil daripada gabungan massa nukleon-nukleon pembentuknya. Ya, nah, kemana larinya? Karena dia lari menjadi defek massa. Defek massa dikali C kuadrat energi ikat inti. Nah, di sini didefinisikanlah. Apa sih energi ikat inti itu? Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan. Jadi energi yang diperlukan untuk memutuskan inti. Jadi inti itu diputus, diceraikan menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya. Ya, jadi energi itulah yang diperlukan. Nah, inilah nanti yang akan menjadi energi nuklir dan sangat besar, ya. Tapi berbahaya, ya, karena itu mendirikan PLTN tidak sembarangan. Betul-betul safety-nya harus diperhatikan. Ya, gitu. Jadi energi ikat inti itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan inti. Jadi kalau tadinya inti di sini ada proton, ada neutron, dikasih energi plug, baru dia akan tercerai-berai. Ya, proton dan neutronnya tidak ada lagi di inti atom, tapi sudah tercerai-berai. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat di sini jawabannya A, diperlukan untuk menyatukan, tidak, bukan untuk menyatukan, justru untuk mencerai-beraikan, ya. Diperlukan untuk memutuskan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron. Nah, ini jawabnya. Ya, diperlukan untuk menyatukan, bukan. Energi ikat inti itu justru energi yang diperlukan untuk memutuskan. Ya, itu. Dibebaskan ketika proton-proton dan neutron-neutron bersatu. Enggak. Dia justru untuk energi yang diperlukan, bukan dibebaskan. Salah. Jadi jawabnya B. Ya, itulah 7 soal yang kita jelaskan pada kesempatan part 1 ini, ya. Jadi jawabannya semua bisa dibaca di sini. Ini tidak terlalu sukar, ya. Tetapi kalau kita paham konsepnya kan belajarnya nggak usah terlalu keras. Jadi nanti kalau keluar mudah saja Anda selesaikan, ya. Karena itu saya hanya buat sampai part 2. Part 3-nya saya tidak buat karena mungkin terlalu mudah sehingga Anda semua bisa pelajari dari buku ini. Jadi saya hanya sampai part 1 dan part 2. Ya. Nah. Jadi jangan lupa acuannya Fisika kelas 2 Teori Atom part 1-2 silakan ditonton. Kemudian Anda baca dari buku ini saja udah cukup. Tapi kalau Anda masih kurang latihan, Anda mau latihan lebih banyak, boleh pakailah buku ini. Ya, Penuntun Belajar Fisika Teori dan 1221 soal untuk kelas 12. Kelas 11 ada juga dan kelas 10 juga ada, sudah lengkap ya di pasaran. Silakan dimiliki kalau Anda ingin berlatih
fisika sebanyak mungkin agar Anda bisa sukses membuat soal-soal fisika, baik itu ulangan harian, ulangan umum, saya tidak tahu istilahnya sekarang, ataupun Anda ikut tes seluruh perguruan tinggi yang Anda ikuti, apakah itu SBMPTN yang sekarang kadang-kadang disebut UTBK, atau Anda ikut SIMA UI, UGM, di ITS, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan sebagainya, jika mereka melakukan tes secara mandiri. Anda pasti sukses. Jika Anda merasa apa yang kami jelaskan ini membantu Anda, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, sehingga Anda terus bisa mengikuti video-video terbaru kami. Dan sampai saat ini video kami sudah 600 lebih, ya, cukup lengkap untuk belajar fisika, matematik, kimia, baik soal kompetisi seperti Olimpiade, bisa soal UTBK, SIMA, UI, UGM, sudah ada di dalam per materi. Kemudian ada juga teorinya, kemudian ada uji kompetensi. Jadi cukup lengkap dan akan terus kami lengkapi. Tetap semangat belajar mandiri di rumah di musim pandemi ini. Optimislah, pandemi ini akan berlalu dan kita siap menatap masa depan dengan gemilang. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaminan. Terima kasih.